update dunia kripto 27 Desember 2021 ya. Jadi kalau 2 hari kemarin saya nggak update itu karena memang ya liburan ya. Saya juga ya menghabiskan waktu sama keluarga lah Natalan. Jadi kalau teman-teman yang misalnya merayakan Natal, saya ucapkan selamat Natal tentunya. Dan ya nggak perlu kita juga trading terus gitu ya. Pantau boleh, tapi ya kita juga harus lihat kita juga masih ada kehidupan di luar sana. Tapi kita lihat, oke, untuk hari ini kita coba cek ya, seperti biasa, karena saya nggak ada update kemarin-kemarin, jadi nggak perlu kita inilah ya rekap ya. Jadi untuk hari ini kita coba cek dari berita dulu, kita screening seperti biasa. Nah, ini ada yang menarik dari analis bilang bahwa 2022 nanti itu kripto ini lebih didefinisikan dari agility dan cost efficiency. Jadi lebih dari gas fee misalnya dan kecepatan. Agility ini ya kelincahan, kecepatan begitulah ya kira-kira. Jadi kalau misalnya cost efficiency juga berapa ya seperti tadi fee segala macamnya. Nah, ini perlu dipertimbangkan kalau misalnya teman-teman ada yang invest jangka menengah atau jangka panjang gitu ya. Jadi nggak perlu kita lihat lagi dari blockchain purity dia tulisnya itu. Jadi mungkin makanya kayak misalnya Luna segala macam ya, One, terus juga ada FX gitu yang memang naiknya sudah gila-gilaan itu ya mungkin karena trennya ke arah sana. Nah, ini menurut analis seperti itu. Jadi bisa dipertimbangkan. Menurut saya juga cukup oke sih memang. Terus kalau kita lihat ada yang ini juga berita buruk juga dari Binance Turkey ini didenda gitu ya 8 juta lira gitu karena nggak compliance. Jadi pokoknya ada regulasi yang memang dilanggar gitu ya dalam tanda kutip untuk money laundering. Dan juga kalau kita tahu memang sebenarnya Turki ini lagi inflasinya gila-gilaan ya. Jadi memang pasti peminat kripto di sana juga banyak. Jadi ya kalau misalnya memang tiba-tiba naik gitu kan, terutama Binance gitu transaksi trading volumenya ya pasti pemerintah ya mau turut campur seperti biasa. Oke, kita lihat yang lain. Misalnya kalau dari sini seperti biasa, ini oke, ini first mover ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini tanggal 25, 26 juga kan memang inilah menurun gitu trading volume. Makanya menurut saya juga waktu libur itu kurang bagus untuk trading gitu. Karena sangat volatile. Misalnya whales kecil aja yang jual gitu ya, ya harga bisa drop. Nah, kayak kemarin kan kayaknya bisa sampai 49 atau berapa gitu ya. Nah, jadi wajar gitu. Jangan kita juga ikut emosional. Waduh, turun nanti kita mau jual semua. Tahu-tahu nanti begitu sudah selesai season liburan naik lagi, kan sayang ya. Kecuali kalau main cepat, main scalping atau copet-copet gitu ya oke lah. Tapi ya nggak perlu setiap hari lah kalau menurut saya sih. Terus kita lihat seperti biasa Fear and Greed harusnya naik ya, oke ya. Dari 37 kemarin itu naik 3 poin, bagus. Dari sentimen market secara on chain kita lihat harusnya mungkin masih bearish ya, masih bearish juga. Ini juga bearish, oke. Itu masih kurang bagus ya. Nah sekarang data yang lebih bagus menurut saya untuk kita lihat. Ini saya geser dulu. Nah jadi misalnya open interest masih flat, funding rate flat. Nah ini sempat naik ya LTHS UPR ini di tanggal 26. Nah ini mungkin yang whales yang TP nih. Jadi agak tiba-tiba ada spike, tapi sekarang turun lagi ya. Jadi ini ya ini masih netral kalau lihat dari open interest, funding rate segala macam. Nah kita coba lihat dari whale flow min ini akumulasi whales-nya seperti apa. Nah ini gila-gilaan sih tanggal 25 itu spike-nya tinggi ya. Terus juga dibuangnya langsung dalam banget. Nah, ya terlepas lah. Makanya saya bilang kalau untuk
liburan itu agak bahaya. Jadi ini kita lihat tanggal 27 ini sudah mulai agak kenaikan lagi ya. Menurut saya ini bullish, bagus. Walaupun nggak spike kayak kemarin ini, tapi cukup oke. Nah, dari inflow juga ada kenaikan sayangnya. Nah, ini bearish. Walaupun nggak naik parah banget, tapi ya perlu diperhatikan aja lah. Netral ke bearish kalau untuk ini. Kalau exchange reserve kita lihat ini berarti kalau dibandingkan kemarin-kemarin itu lebih ke arah flat ya, naik sedikit ya. Jadi netral ke bearish. Ini exchange reserve kan berarti banyak yang masuk gitu ke exchange BTC-nya. Nah, kalau Binance apalagi nih. Bitfinex karena sudah banyak dia mungkin agak turun. Kalau kita simpulkan dari misalnya kripto yang fear and greed ini kan masih bullish, ini bearish ya, sentimen secara on chain. Kalau dari sini tadi ini netral, wave flow ini naik, bullish. Kalau yang untuk exchange ini sama ini bearish ya. Tadi ini bearish betul ya. Oke. Nah, jadi memang campur ya, mix ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Sebenarnya saya ada bikin memang udah di VIP pagi tadi. Saya bikinnya seperti ini karena saya udah lihat dari sini juga sih indikator dan juga saya sudah sum up gitu ya. Nah, ini pun tadi masih netral. Sekarang udah buy. Kalau 4 jam, 1 jam, strong buy malah 15 menit strong buy. Good. Nah, saya pun memang lebih cenderung ke sana. Nah, ini ada sudah ada panahnya saya bikin tadi pagi. Jadi ini tuh naik ya. Ini memang ada resisten kecil ini jadi mungkin agak ada penurunan ya. Saya bikinnya memang seperti ini gitu ya karena ini kita lihat ada penolakan. Di sini juga agak susah berapa kali jadi makanya saya bikin ya sampai sinilah. Ini selalu saya bikin worst case ya. Jadi jangan jadikan patokan kayak kemarin kan ada 44 terus seperti apa itu worst case. Jadi kalau misalnya sampai sini itu ya mungkin kalau mau ngelong mungkin ya ini dianalisa sendiri lagi tentunya kesempatannya bagus gitu. Bisa pun langsung ya naik terus. Pokoknya intinya kalau saya melihatnya seperti ini sideways tapi ujungnya juga naik. Nah, ke arah sini mencoba break yang resisten akhir ini 52 lah ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau lihat MACD pun sudah perlahan mau ke arah bullish. Coba kita lihat BTCD. Nah, kalau dominasi BTC ini saya lihat nggak begitu ini saya bikinnya seperti ini tadi. Ini saya lebih ke arah 1 harian. Karena lebih jelas gitu ya. Nah, karena ini udah pecah ke 39-an gitu ya. Nah, saya lihatnya ini bearish. Kenapa? Karena saya kalau dominasi ini kan saya nggak begitu ke arah teknikal tapi lebih ke arah volume BTC gitu. Apakah kayak misalnya tadi kita lihat trading volumenya itu turun ya dari kemarin-kemarin itu karena liburan tentunya. Nah, jadi saya lihat juga pergerakan BTC kemungkinan yang tadi sideways terus naik itu nggak begitu tinggi atau nggak begitu misalnya koreksi-koreksi dalam banget atau naik sampai 52, 53. Saya lihat belum kalau untuk hari ini. Jadi makanya lebih cenderung ke arah bearish untuk dominasi. Jadi kalau pergerakan BTC nggak begitu volatile, dominasi cenderung turun yang saya tahu sejauh ini ya. Nah, jadi kemungkinan dia akan mengarah ke 39-an lagi. Kalau sekarang masih 40, saya rasa akan turun lagi ke arah 39 dan ini bagus untuk altcoin. Jadi hari ini sepertinya memang cocok ya kalau mau ngelong altcoin, tinggal kita lihat technical sendiri ya, tentu altcoinnya, terus juga posisi dari BTC-nya di mana. Nah, kalau saya selalu begitu. Kalau tadi BTC pas koreksi kita ambil posisi, harusnya mungkin sudah cukup bagus gitu ya. Oops, sorry. Nah, jadi seperti ini ya, bisa dilihat. Untuk resisten berikutnya itu 52 yang agak tinggi.
Jadi kemungkinan kalau misalnya put ini langsung naik sampai ke 52, nah mungkin ada sedikit penurunan, terus mencoba lagi beberapa kali attempt kalau menurut saya sih. Untuk BTC terutama ya. Dan nggak masalah gitu, selama BTCD-nya turun terus. Dia sideways, BTC sideways terus pun nggak masalah gitu, karena pasti ada aja yang terbang altcoin. Nah, mungkin kira-kira begitu ya untuk hari ini. Bagi yang apa namanya suka dengan konten saya, bisa support saya dengan like dan subscribe tentunya, komen juga atau share ke teman-teman lain gitu ya, supaya channel kita ini juga bisa berbagi manfaat kepada lebih banyak orang. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih.